Keberadaan Kapten Red Sparks Yoon Hye-seon yang berlaga di babak playoff Liga Voli Korea sangat tak bisa diabaikan. Baru-baru ini terdengar berita mengenai kepulangan Kapten Yoon Hye-seon ke Indonesia, di mana Tante Megawati mengungkapkan bahwa ia akan menikmati liburan di Indonesia, khususnya di Bali. Ada kemungkinan besar bahwa liburannya juga bertujuan untuk bertemu Megawati, yang menjalin kedekatan saat mereka berada di Korea selama 2 musim. Bahkan, Megawati sendiri menyatakan bahwa Yoon Hye-seon banyak membantunya selama di Korea dan menganggap Kapten Red Sparks itu sebagai saudara angkatnya. Kisah mereka harus berakhir tepat bulan lalu, saat final antara Red Sparks melawan Pink Speeders berlangsung, di mana Red Sparks harus puas berstatus sebagai runner-up. Megawati kemudian membuat pengumuman mengejutkan bahwa ia tidak akan melanjutkan kontrak dengan Red Sparks untuk musim depan, yang membuat semua pemain, termasuk sang kapten, terkejut dan merasa sedih ditinggalkan oleh Megawati. Tidak hanya para pemain, pelatih juga merasakan kesedihan yang mendalam atas keputusan Megawati hengkang dari Korea. Megawati, pebulu tangkis asal Indonesia yang mencuri perhatian dengan penampilannya terbaik di Red Sparks, menggemparkan dunia voli Korea. Ini bukan tanpa alasan, mengingat Megawati yang sebelumnya kurang diperhitungkan di Liga Voli Korea berhasil membawa timnya ke level yang lebih tinggi. Bahkan, ia memecahkan rekor setelah 13 tahun Red Sparks tidak pernah mencapai babak final. Oleh karena itu, penggemar Megawati sangat menyayanginya, bukan hanya karena pencapaiannya, tetapi juga karena sikap sopan dan tata krama yang dimilikinya, yang mengagumkan masyarakat Korea. Apalagi Megawati tampil dengan hijab, menjadikan publik Korea semakin antusias untuk menyaksikan pertunjukannya bersama Red Sparks. Yoon Hye-seon juga sangat berterima kasih atas sambutan hangat dari para penggemar Red Sparks di Indonesia. Gadis-gadis cantik. Banyak kenangan tak terlupakan di Indonesia. Terima kasih banyak kepada penggemar yang mendukung kami dan menjadi sumber energi tim. Hari-hari penuh kebahagiaan. Saya tidak akan pernah melupakan semua ini. Cinta untuk kalian semua, tulis Yoon Hye-seon di Instagramnya. Dalam video yang diunggah di Instagramnya, Yoon Hye-seon menunjukkan berbagai hadiah yang diterimanya dari penggemar di Indonesia. Selain itu, Yoon juga membagikan foto-foto bersama bintang-bintang timnas voli putri Indonesia, seperti Agustin Wulandari, Sheila Bernadette, dan Yola Yuliana. Bagaimana tidak, meski mengalami cedera lutut, setter utama tetap berjuang membantu Red Sparks menyingkirkan juara bertahan, Hyundai Hillstatte dengan skor dramatis 2-1 melalui sistem The Best of 3. Sudah pincang sejak laga pertama dan absen di pertandingan kedua, Yoon kembali pada laga penentuan yang berlangsung di Suwon Gymnasium pada Sabtu, 29 Maret 2025. Serangan Red Sparks yang sempat tumpul pada pertandingan kedua pun kembali tajam dan mampu memenangkan 3-1, 26-24, Desember 25, 25-19, 25-20, untuk melaju ke final. Dia sedikit lebih baik. Dia bersiap untuk bermain hari ini. Dia masih merasakan sakit pada lututnya, ungkap pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, sebelum pertandingan, dilansir dari Star News Korea. Peran Yoon sebagai setter memang sedikit ternoda oleh lonjakan performa dua bintang kembar, Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic, yang menjadi pilar serangan tim. Yoon Hye-seon yang merupakan setter veteran, musim ini bahkan memecahkan rekor tos terbanyak pada sektor putri di Liga Voli Korea. Ia juga menduduki puncak statistik set di musim ini. Dampak yang dibawa pemain berusia 32 tahun itu terasa pada pertandingan kedua ketika serangan tim berulang kali terhenti tanpanya, termasuk dari Megawati. Pelatih Hyundai Hillstatte, Kang Sung Hyong, pun mengakui koneksi mereka terlalu baik. Itu juga menunjukkan betapa pentingnya peran setter utama, ujar Kang Sung Hyong. Yoon Hye-seon memiliki akurasi bola yang berbeda dan kecepatan yang berbeda, jadi saya pikir Mega bermain jauh lebih baik dibandingkan saat pertandingan kedua. Mega mencetak 26 poin, angka terbanyak dalam pertandingan,
dengan rasio serangan sukses yang meningkat dari 30% pada pertandingan kedua menjadi 39% kali ini. Yeom sendiri tidak merasa menyesal meskipun harus memaksakan dirinya. Menjadi juara untuk musim ini memang menjadi impiannya. Ketakutan sempat melanda Yeom saat Red Sparks dilanda badai cedera dengan hampir seluruh skuad pelapis yang diturunkan di akhir putaran reguler musim. Saya harus melakukannya terlepas dari hasilnya baik atau buruk, karena mega saya tidak menyerah, ucap Yeom menjelaskan tekadnya, dilansir dari Chosun. Kalau tidak, saya tidak tahu kapan saya bisa bermain lagi dengan mereka. Saya tidak akan tahu apakah saya akan mendapat kesempatan lagi untuk bermain di final.